أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang betul-betul sangat dicintai, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat yang penuh berkah, mungkin ini malam Jumat terakhir untuk kita tahun 2014 ini. Dan mungkin juga malam Jumat terakhir, siapa tahu kita di antara yang ada di sini lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang hidup di dunia. Terserah dia. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa malam Jumat terakhir ini semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan doa, mukhud doa surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan bacaan kita, kajian kita. Mengawali kajian kita tentang sholat, kemarin kita sudah abstraksikan. Abstraksi artinya penggambaran secara menyeluruh, sangat singkat. Nah, kita akan masuk pada kesempatan ini dengan membahas tentang azan, Bapak Ibu. Azan yang kita akan bahas bukan kalimat-kalimat azannya, tapi rahasia azan, asrarul azan. Kita sering mendengarkan azan, dan kita berusaha yang mendengarkan bukan hanya telinga lahiriah kita. Bagaimana memahami suara-suara azan dengan telinga batin kita. Azan adalah panggilan suci, bukan panggilan biasa, Bapak Ibu. Azan adalah panggilan suci yang mengajak setiap orang untuk menghadirkan suasana batinnya, mengingat Allah Zat yang Maha Agung. Kalau kita mendengarkan suara azan, itu kalimat langkah, karena itu adalah kalimat-kalimat spiritual. Itu adalah kalimat suci. Sesungguhnya yang memanggil itu bukan muazzin, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara azan adalah panggilan atau suara akhirat. Seperti suara azan itu suara-suara akhirat bagi mereka yang hanyut dengan kehidupan dunianya. Kita yang hanyut di dunia ini kadang-kadang lupa. Supaya kita tidak hanyut terlalu jauh, maka datanglah suara azan untuk mendamparkan kita. Kamu jangan hanyut dalam samudera dunia ini. Engkau harus nyangkut dan engkau harus naik. Karena itu suara azan, Bapak Ibu, suara azan adalah panggilan atau suara akhirat
bagi mereka yang hanyut dengan kehidupan dunianya, sedang asyik-asyiknya bekerja, sedang asyik-asyiknya meeting, bahkan mungkin sedang asyik-asyiknya makan, minum. Mungkin juga ada yang sedang asyiknya melakukan dosa dan maksiat. Tiba-tiba ada suara akhirat yang memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang punya hati orang yang punya hati akan tergetar. Ya. Kalimat-kalimat azan itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menyertai salat. Bab tentang rahasia azan banyak sekali Bapak Ibu. Di dalam kitab-kitab fikih yang sering kita pelajari itu jarang sekali dibahas. Karena itu di masjid kita di Sunda Kelapa ini, kita kembali menyisir ulang. Sekian lama, mulai dari TK kita sudah hafal surah azan. SD kita belajar tentang azan. Sunat-sunat azan, bagaimana caranya azan, perbandingan azan dan seterusnya. Tetapi rahasia-rahasia di balik azan itu jarang kita bersentuhan. Padahal justru azan itu bukan kalimat biasa. Itu kalimat sakral. Azan adalah panggilan sakral bagi setiap orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Azan itu juga bisa berarti al-i'lan, pengumuman. Ya. Azan itu berarti pengumuman untuk seluruh umat manusia agar hentikan seluruh kegiatannya. Mari kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semangat daripada azan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mampu mendengarkan suara azan itu melalui telinga batin kita sendiri? Kalau telinga batin yang mendengarkan, sekalipun tidak terlalu indah muazzin itu, tapi itu akan terlihat indah. Tapi kalau telinga lahiriah saja yang mendengarkan, suara azan itu mengganggu. Banyak tuh Bu, Bapak, masjid keberatan tetangga-tetangganya itu, Mas, kalau subuh-subuh jangan keras-keras azannya. Masya Allah. Justru suara-suara itu kita rindukan, malah dia justru tutup bantal telinganya. Azan lagi, azan lagi. Kalau orang non-muslim oke. Tapi ini justru orang-orang Islam. Sampai keberatan, pokoknya suara azan subuh itu jangan diperdengarkan. Orang masih mau tidur. Kalau duhur oke, asar oke, maghrib oke, tapi subuh jangan. Emang tidak mau salat subuh? Subhanallah. Azan adalah panggilan kerinduan seorang manusia kepada Tuhannya, seperti seruan manusia di padang mahsyar menyeru Tuhannya. Ya. Jadi para penghuni padang mahsyar nanti di akhirat, Bapak Ibu, seluruh umat manusia itu berteriak memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan tampil, Allahu Akbar, benar-benar di situ. Yaumun azim, hari yang penuh dengan kedahsyatan. Nah, jadi azan adalah panggilan kerinduan seorang manusia kepada Tuhannya. Jadi yang azan sebetulnya itu bukan hanya muazzin,
Kenapa? Karena kita yang mendengarkan suara azan wajib hukumnya untuk membalas suara azan itu sendiri. Jadi sesungguhnya kita itu semuanya azan, walaupun persisnya tidak sama redaksinya ya, karena kalau misalnya ada lafaz-lafaz tertentu yang diucapkan oleh muadzin, kita ucapkan lafaz lain. Misalnya hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah. Kita baca apa Ibu? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga la haula wala quwwata illa billah. Kalau subuh as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barakta. Nah, itu. Jadi azan adalah panggilan kerinduan seorang manusia kepada Tuhannya, seperti seruan manusia di padang mahsyar menyeru Tuhannya. Azan adalah panggilan orang mukmin untuk menziarahi rumah Tuhan. Di masjid ini rumah Tuhan kan. Orang yang tidak pernah menziarahi rumah Tuhan, hatinya gersang. Walaupun salat di masjid, di rumah, tapi kalau nggak pernah di masjid, coba orang yang pernah rajin ke masjid, lama nggak pernah ke masjid, itu rindu itu. Jadi memperdengarkan suara azan ke telinga para jamaah masjid itu mengingatkan kembali, mari kita menziarahi kembali rumah Allah Subhanahu wa taala. Kuburan diziarahi, tapi rumah Allah yang tidak diziarahi. Masjid ini adalah rumah Allah. Iya kan? Jauh-jauh pergi keliling menziarahi kubur-kubur orang tua, para aulia. Tapi anehnya tidak pernah menziarahi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lebih rajin pergi ke kuburan ketimbang ke masjid. Padahal justru rumah Allah lah yang paling pertama harus diziarahi, menyusul rumah mayat atau rumah almarhum, almarhumah itu sendiri. Azan, seruan dan undangan untuk Isra dan Mi'raj. Untuk apa Mi'raj? Untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala di sana. Di sana di mana? Di alam non syahadah, alam gaib, di alamnya. Ya. Ingat bahwa salat itu mi'raj ya kan. Azan itu memperdengarkan kita bahwa sudah waktunya untuk mi'raj. 5 kali sehari semalam kita mendengarkan suara azan. Berarti kita peluangnya 5 kali dalam sehari semalam ini mi'raj. 5 kali paling tidak sehari semalam itu kita akan berjumpa dengan Tuhan. Suara-suara azan ini mengingatkan kita sudah waktunya kalian untuk mi'raj. Jadi jangan pernah ada yang memandang enteng azan. Sebentar kita akan lihat apa kata-kata hadis Nabi tentang keutamaan azan. Mulai malam ini Bapak Ibu sekalian dan mungkin juga para pendengar di rumah atau yang mendengarkan kaset ini, karena ini kan diputar lagi juga nanti di beberapa TV ternyata ya, TV Aswaja dan di TV mainstream itu. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa mulai terdengarnya materi kita tentang keutamaan azan ini, jangan lagi ada salat tanpa diawali dengan azan dan iqamat. Jadi azan seruan dan undangan untuk Isra dan Mi'raj guna menjumpai Tuhan. Lafaz-lafaz azan itu wajib dijawab karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab permohonan hambanya.
bagaimana Allah menjawab permohonan kita, maka seperti itu juga kita harus menjawab suara-suara azan. Siapa orang yang tidak mau menjawab suara-suara azan, suara-suara muazzin, maka sesungguhnya seperti tidak berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu wajib hukumnya loh Bapak Ibu sekalian, menjawab suara azan. Ada yang mengatakan sunat muakkad, Allahu a'lam. Tapi tidaklah pantas bagi orang yang tahu tentang agama mendengarkan suara azan tapi masih asyik untuk bicara, masih asyik untuk melakukan gurauan. Maka itu ada hadis Nabi dan itu juga sering diterapkan. Kalau ada diskusi, ya, tiba-tiba kedengaran azan salat duhur, ya, saya termasuk orang yang kolot Bapak Ibu. Saya berhenti. Saya tengah ceramah misalnya, tiba-tiba mendengarkan suara azan. Ada ulama yang mengatakan mendengarkan suara azan dan menjawabnya wajib atau sunat muakkad. Ya. Tetapi juga ada yang berpendapat lain, menyampaikan dakwah juga wajib, sehingga tidak perlu menghentikan ceramahnya, dakwahnya saat mendengarkan suara azan. Biarkanlah para pendengar membagi perhatiannya, sebagian menjawab suara azan, sebagian perhatiannya juga mendengarkan ceramah. Tapi apakah mungkin kita akan bisa membagi perhatian, menjawab suara azan dan mendengarkan ceramah? Waktu azan itu tidak lama kok. Kita harus membiasakan diri menghormati, menghargai suara-suara azan. Nah, cuma saja perlu kita ingatkan, kalau dalam keadaan tertentu azan itu jangan terlalu panjang. Coba kita dengarkan azannya di Mekah, azan Madinah itu pendek-pendek. Tapi juga jangan sependek dengan azan di TV. Itu kalau iklannya panjang, tapi azannya jengki. Jadi itu mirip dengan iqamat. Padahal salah satu syaratnya azan itu lebih panjang daripada iqamat. Mari kita dengarkan suara azan, Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita membahas tentang azan, dipotong oleh azan, dan indah sekali suara-suara azan. Lafaz azan wajib dijawab karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab permohonan hambanya. Menjawab suara azan saja malas, bagaimana Allah bisa menjawab doa-doanya? Doa sesudah azan sangat dianjurkan Bapak Ibu. Seperti tadi yang kita barusan baca. Untuk mengingatkan kita kelemahan, untuk mengingatkan kelemahan kita sebagai hamba dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya tadi. Itu sebetulnya ajakan untuk bertawajuh. Apa artinya tawajuh Bapak Ibu sekalian? Sudah pernah kita bahas. Tawajuh itu ada dua tingkatan. Tawajuh itu menghadapkan muka kita kepada kiblat. Inni wajjahtu wajhiyya, saya menghadapkan wajahku, ya, menghadap ke kiblat. Tapi wajah mana harus menghadap dan di mana wajah itu kita akan menghadap. Inni wajjahtu, saya menghadapkan wajahku, wajhika kepada wajahmu. Maaf, belajar batuk. Wajah yang mana harus menghadap dan kepada wajah siapa harus menghadap.
Apakah wajah fisik yang harus menghadap? Sementara dalam kajian kita terdahulu, Allah selalu mengungkapkan wujuhun, wajah-wajah. Ya. Termasuk yang harus dibersihkan bukan hanya satu wajah, tapi wajah-wajah. Seolah-olah wajah kita itu berlapis-lapis, dan memang iya. Ya. Faghsilu wujuhakum, bukan dikatakan faghsilu wajhakum. Cucilah muka-muka atau cucilah wajah-wajah kalian. Padahal secara fisik wajah kita cuma satu kok. Wajah itu berlapis-lapis, bahkan wajah itu bermacam-macam. Dan keseluruhan wajah itu yang harus dibersihkan, karena keseluruhan wajah itu nanti akan sujud. Makanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah. Bukan aku di situ, tapi kami sembah. Hanya Engkau lah yang kami sembah. Wajah lahiriah dan wajah batiniah, keseluruhan lapis-lapis wajah itu yang harus sujud kepada Allah. Nah, ketika kita azan, kita dipanggil untuk bertawajuh, menghadapkan muka kita, fokus muka kita kepada sebuah wajah. Wajahtu wajahiyah illadzi fataras samawati, kepada orang yang menciptakan langit, yaitu Allah pasti. Dalam ayat lain disebutkan bahwa fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kalian menghadap kemanapun juga pasti engkau akan menjumpai wajahnya Allah. Tapi kenapa kita harus bertawajuh? Nah, sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu. Jadi azan itu mengajak kita untuk bertawajuh. Tawajuh itu fokus ya Bapak ya. Misalnya kalau kita membuka gelombang radio ya, kalau tidak pas jarumnya, tempatnya gelombang yang kita cari itu, suaranya tuh kresek-kresek. Kalau lensa fokusnya itu ya tidak bagus, maka hasil tangkapan fotonya itu kabur. Kalau tawajuhnya kurang pas, kabur juga. Supaya tidak kabur, kita diminta oleh suara azan untuk memperbaiki tawajuhnya. Karena kalau nanti ikut sholat pada saat qamat atau enggak ikuti qamat, langsung ikut makmum, tidak dikondisikan oleh suara-suara azan, tidak dikondisikan oleh suara iqamat, susah untuk langsung fokus tawajuhnya kepada wajah yang sesungguhnya. Kehadiran suara azan itu untuk menyetel lensa-lensa kamera kita agar tangkapannya itu nanti bagus. Kehadiran azan itu untuk shock terapi, menurunkan gelombang otak kita dari beta ke alfa. Saya pernah jelaskan, kalau selama otak kita dalam keadaan suasana beta, getarannya sangat kencang, pikiran sedang jalan itu, encer-encernya pikiran itu, sulit untuk bertawajuh, sulit untuk fokus, sulit untuk eling, sulit untuk khusyuk di situ. Tapi dibasahi air wudhu sudah dingin, diperdengarkan suara azan sudah lebih fokus, diperdengarkan suara iqamat sudah sangat fokus. Allahu Akbar.
pasti akan kena sasaran. Ikrar di situ berucap, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan seterusnya, ini wajhtu wajhi allazi fatara samawati dan seterusnya. Dengan demikian Bapak Ibu, tawajuh kita itu nanti akan simetris, ya. Fokus banget. Nah, ini maknanya suara azan. Jadi suara azan dan jawabannya itu nanti akan sangat membantu yang bersangkutan. Ya. Suara-suara azan diharapkan dapat melembutkan hati, pikiran, dan perilaku seseorang. Orang yang tidak pernah mendengarkan suara azan dan orang yang tidak pernah menghayati suara azan, hatinya kering, pikirannya tegang, jiwanya sumpek. Kenapa? Enggak pernah digedor suara azan. Saya pernah mengatakan Bapak Ibu, di Indonesia itu tempat paling nyaman untuk menjadi seorang muslim. Begitu begitu waktu salat tiba, bertalu-talu suara azan dari menara ke menara itu. Kadang-kadang bingung menjawab suara azan yang masjid mana ini. Ya, apalagi kita di Betawi, ya. Seperti tidak bisa menjadi sebuah keluarga kalau tidak bangun masjid keluarga. Dan bersaing sound systemnya itu. Suara sound systemnya dahsyat, masjidnya kecil-kecil musola. Ada masjid gede tapi enggak kedengaran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus menikmati suara azan itu. Orang yang merasa terganggu, terusik dengan suara azan, itu tanda-tanda cinta Tuhan tidak ada pada orang yang bersangkutan. Nauzubillah min dzalik. Wah, kita mau tidur diganggu oleh suara azan. Justru suara azan itu bagi orang tertentu, ya, itu mengenakkan tidur. Justru kalau suara azan itu iblis juga datang tuh. Sebentar, masih lama. Ya, masih ada waktu setengah jam kok itu. Ditungguin itu. Ya sebentar. Ya. Akhirnya kebablasan tidurnya. Ya. Jadi suara azan itu Bapak Ibu, suara azan itu melembutkan hati, pikiran, dan perilaku seseorang. Kalau ada orang gak pernah mendengarkan, menghayati suara azan, perilakunya kasar. Lihat aja kalau tutup pintu banting. Lihat saja kalau cuci piring bunyi semua. Lihat saja kalau makan, tetangga-tetangga mejanya itu ngapain seperti sendok garpunya itu bunyi-bunyian semua. Ya. Lihat aja kalau menutup pintu mobilnya kayak apa. Lihat aja kalau selesai salat mukenanya ditaruh dan seperti apa. Nah, kalau orang sudah tersentuh dengan suara azan, ya, enggak kedengeran tuh. Indah sekali. Jadi suara azan yang indah itu ikut juga memperindah perilaku, tutur kata, pikiran, jiwa kita sendiri. Suara azan dan jawaban yang mendengarnya itu memperbaharui ikrar dan iman. Karena kita harus bersyahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat bersyahadat ulang. Bersyahadat itu pembaharuan iman. Tadi mungkin syirik-syirik kecil kita. Ketika memegang-megang apa misalnya? Kita megang cincin. Ada permatanya dikasih warisan orang tua. Nah, ini kemanapun Anda pergi jangan lepas. Dia pegang-pegang cincinnya, ini betul ya, semenjak saya pakai ini rezeki saya bagus. Semenjak saya pakai cincin ini, selalu resiko yang paling kecil saya dapat. Itu musyrik kecil. Mendengarkan suara azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bersyahadat ulang dan dosa-dosa kecil itu dihapus oleh tasyahud ulang. Nah,
Jadi banyak sekali manfaatnya suara azan ini. Memperbaharui keimanan kita, memperbaharui ikrar kita. Nah, jadi kalau orang tidak pernah mendengarkan suara azan, apa yang mau dijawab Bapak Ibu? Nah, kita melihat keutamaan azan. Seandainya orang tahu keutamaan azan, maka semua orang pasti berlomba-lomba untuk menjadi muazzin. Ya. Enak jadi laki-laki bisa muazzin. Kita perempuan nggak boleh muazzin. Ya. Itu tidak sepenuhnya benar, Ibu. Perempuan juga harus atau dianjurkan azan. Makanya itu Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis disebutkan Aisyah itu muazzinah. Kalau Aisyah azan itu suaranya bagus sekali. Iya memang remaja ya kan. Aisyah itu istrinya Nabi dikawini pada saat usia 6 tahun. Digauli 9 tahun, janda 15 tahun. Jadi masih sangat mudah. Maka itu satu-satunya istrinya Nabi gadis hanya Aisyah, yang lainnya janda-janda tua, keriput. Benar, jadi sudah menopause rata-rata istrinya Nabi. Kenapa kok Nabi mau kawin dengan orang menopause? Lagi pula umurnya Nabi ketika berpoligami itu 60 tahun ke atas. Karena istri-istrinya Nabi yang janda itu ada yang korban suaminya di perang Uhud, ada yang korban di perang Badar, padahal kepala suku. Takut anggota sukunya nanti itu murtad kembali karena pimpinannya, kabilahnya sudah mati. Akhirnya Rasulullah, mungkin sahabat enggak ada yang mau kawinin dengan orang tua seperti itu, Nabi mau mencontohkan. Jadi itu bukan karena Nabi kawin lebih dari satu karena ingin nafsu, enggak. Saya yakin Rasulullah SAW banyak sekali gadis yang mau, tapi tidak ada istrinya gadis kecuali hanya Aisyah. Istri pertama yang paling pertama dikawininya pun juga itu janda. Ya, Khadijah itu umurnya 40 tahun. Dianya umurnya pemuda tinting 25 tahun. Dan tidak pernah Rasulullah kawin itu selama 11 tahun bersama bersama Khadijah. Nanti Khadijah wafat baru Rasulullah kawin. Nah, jadi banyak orang yang tidak tahu. Ya, ada juga yang pura-pura tidak tahu, hanya ingin menekankan Nabi itu istrinya tuh 9. Jadi kalau mau masuk surga, izinkan suaminya kawin 4. Kalau istri yang nekat, udahlah nggak usah masuk surga. Kalau harus mengizinkan suami, itu urusan surga, urusan Tuhan kok. Ya, sampai segitu-gitunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, salat, nah ini dia. Seandainya orang tahu keutamaan azan, maka semua orang berlomba-lomba akan menjadi muazzin. Tapi syurutul muazzin, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang muazzin, suaranya harus bagus. Makanya itu Bilal, seorang kulit hitam, diminta untuk muazzin Nabi. Kenapa? Karena memang suaranya melengking, enggak pakai sound system, tapi seperti pakai sound system. Bilal itu juga adalah pembantunya Nabi, pernah diseret oleh kuda di padang pasir, dipaksa untuk murtad sampai terkelupas semua kulitnya, ya, diikat tangannya, kemudian diseret dengan kuda, dipanas teriknya padang pasir itu, batu-batu. Untung saja enggak mati. Ya. Orang yang menjadi muazzin, nah saya ulangi, salat yang diawali dengan azan dan iqamat akan ikut dihadiri para malaikat 2 saf.
Jadi 2 saf, kalau Masjid Sunda Kelapa itu berapa itu? Banyak jumlahnya kan. Kalau seperti Istiqlal lebih banyak lagi. Pokoknya istilahnya saf panjang malaikat itu. Kalau hanya azan saja tidak ikamat, maka itu 1 saf. Atau langsung kamat tanpa azan, itu hanya 1 saf. Kalau enggak azan dan tidak kamat, salatnya sepi sendiri. Dalam hadis lain disebutkan, kalau azan maka berbondong-bondong malaikat turun dari langit untuk menjadi makmum, dan setelah salat seluruh permintaan orang salat itu diaminkan oleh para malaikat. Amin gitu ya. Jadi ibu-ibu boleh tuh azan sendiri. Ya. Ya enggak usah pakai sound system. Ya. Azan aja biasa di rumah. Ya. Kalau semua orang pergi ya azan. Baru qamat sendiri. Jadi misalnya sholat isya, ya. Suami belum pulang, anak-anak juga belum pulang, azan aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar khusyuk, padamkan lampu. Ya. Begitu membaca waladhdallin, ramai amin. Ya. Itu buktinya malaikat di belakang itu mengaminkan Al-Fatihahnya. Jangan lari. Loh, kok nggak ada orang di belakang saya, kok banyak sekali suara-suara amin. Ya. Jadi itu malaikat. Orang yang menjadi muazzin selama 7 tahun, kata Rasulullah, datang di hari kiamat tanpa dosa. Nah, kalau ada orang muazzin sudah 7 tahun, Bapak Ibu sekalian, ini hadis Nabi, itu bersih, bebas dosa itu. Tapi azannya 5 waktu, bukan cuma azan Jumat. Pokoknya penjaga masjid dan azan masjid. Kalau ada orang yang Bapak kenal, Ibu kenal, menjadi muazzin di masjid itu sudah lebih dari 7 tahun, minta didoakan oleh orang itu. Sekalipun orangnya sederhana, ya, hidup di kolong masjid itu, hidup di masjid di musala, tapi kalau kerjaannya azan sampai lebih 7 tahun dan non-stop tidak pernah ada yang gantikan muazzin, itu bukan orang sembarangan, Bapak. Itu sudah kekasih Tuhan, kekasih para malaikat di langit. Doanya makbul. Dekati orang itu, kasih zakat, karena dia menjadi pilihannya muazzin. Enggak mungkin orang kaya kalau kerjaannya muazzin. Siapa orang yang mempekerjakan, sedikit-sedikit kabur lagi pergi azan. Nah, jadi orang yang seperti ini perlu mendapatkan perhatian. Dan muazzin itu sebaiknya tidak diganti-ganti. Biarkanlah dia seperti di Istiqlal, bukan Istiqlal, di Mekah itu, kecuali sudah sangat tua, udah enggak bisa keluar suaranya, sakit-sakitan, baru diganti. Muazzin kedua masjid itu lama-lama itu. Kita kan bisa mengatakan, lebih bagus muazzinnya Indonesia. Kalau muazzin kita di Indonesia itu, muazzinnya Sunda Kelapa kalah itu dari suara muazzin kita bagus-bagus kok. Tapi bukan suaranya saja yang harus bagus. Nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang, apa syarat seorang muazzin. Ya, kita baca dulu ini hadisnya. Para malaikat yang mendengarkan suara muazzin mengatakan, ini suara-suara umat Nabi Muhammad SAW dengan penuh keyakinan terhadap Tuhannya. Lalu para malaikat di langit itu serentak mendoakan umat Nabi Muhammad. Jadi yang didoakan bukan hanya muazzinnya, tapi yang ikut menjawab suara azan itu pun juga didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Ya, kita nanti akan bahas tentang
syarat dan bagaimana caranya muazin itu. Ini masih ada satu hadis tadi ini saya ingin sampaikan bahwa kalau orang azan, Bapak Ibu, yang menjawab suara azan itu bukan hanya manusia. Seluruh tumbuh-tumbuhan, binatang, pepohonan itu juga ikut menjawab suara azan. Masa kita manusia umat Islam kalah terhadap binatang, kalah terhadap tumbuh-tumbuhan, kalah terhadap malaikat di langit sana itu. Suara-suara azan itu membelah langit. Sekalipun penyanyi dangdut itu suaranya bagus, kencang, pakai sound system berapa megawatt itu, tapi enggak kedengaran di langit. Tapi suaranya sendu, kalau yang dilantungkan suara azan membelah langit. Nah, suara-suara azan ini adalah familiar dengan telinga malaikat. Karena itu kita jangan main-main terhadap muazin. Pada umumnya muazin itu ya bukan konglomerat, tapi dia miskin dari segi harta, kaya dari segi amal. Kalau ada orang muazin bagus, itu tidak miskin-miskin banget. Karena sekarang masjid semakin profesional. Ya kayak masjid kita di Sunda Kelapa ini. Imam dan muazin kita itu selektif. Banyak orang yang memohon untuk masuk menjadi muazin di sini, tapi pengurus panitia dulu Pak Saiful itu sangat selektif itu. Bukan saja suara yang harus dinilai, tapi muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu apa ya? Rasa malunya sangat tinggi untuk berdosa. Muru'ah juga bisa berarti apa bahasa Jawanya itu, Bu? Saya pernah mendengarkan penjelasan bahasa Jawanya lebih bagus tuh. Bahasa Indonesianya nggak ada. Muru'ah itu kalau orang Bugis mengatakan tanre siri, orang yang siriknya, orang yang rasa malunya tinggi. Ya, dia nggak mau pakai baju lengan pendek karena itu tidak muru'ah. Dia nggak mau pakai apa, dia selalu pakai peci. Dulu di masyarakat Bugis sana itu kalau orang nggak pakai peci itu tidak diterima persaksiannya di pengadilan. Apalagi kalau pakai lengan pendek, nggak boleh jadi imam. Walaupun lengan pendeknya itu safari mahal. Nggak boleh jadi imam kalau celana jeans, sekalipun baru, karena tidak muru'ah. Ya itu namanya muru'ah, kira-kira wajar ya Bapak ya, apa namanya itu, muru'ah itu selalu menampilkan kewajaran. Ada orang kan juga suka menampilkan, orang Arab bilang garabah. Garabah itu begini, selalu cari yang unik-unik, selalu tampil beda, itu garabah namanya bahasa Arabnya. Garib, orang garib itu garib meragukan ya, bukan meragukan. Garibun itu selalu tampil lain, selalu tampil aneh-aneh. Nah, orang yang garib atau garabah itu tidak muru'ah. Jangan dipakai muazin, jangan dipakai imam. Kenapa? Karena dia suka mufarakah bil jamaah, artinya memisahkan diri daripada jamaah. Secara mayoritas jamaah kita menghendaki yang dimaksud perfect ialah orang yang pakai peci, ya, bukan pakai celana, apalagi celana jeans. Nah itu yang perfect.
Tapi kalau ada orang yang sebaliknya, mungkin juga pakai menutup aurat, tapi pakai rok misalnya, bukan gamis, ya pakai pakaian perempuan, itu tampil beda. Itu juga tidak benar ya. Itu selalu menampilkan diri beda dengan mayoritas. Orang yang selalu beda, tampil beda dengan pendapat kewajaran umum, kebalikan daripada muru'ah. Jadi muru'ah itu ialah orang yang selalu menampilkan kewajaran. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulangi sekali lagi, azan itu begitu kuat pentingnya Bapak Ibu. Maka itu sebaiknya kalau masih ada waktu jangan sampai Ibu Bapak tidak azan. Kecuali kalau misalnya kita ke masjid tadi sudah azan. Jangan azan lagi. Cukup satu azan untuk mengcover satu waktu. Di masjid ini sudah sekali azan, jangan 2 kali azan. Ya. Bisa langsung ikamat aja. Kalau mau berjamaah, langsung ikamat, nggak usah azan. Ya. Nanti kita nggak dapat malaikat. Enggak, malaikat yang tadi sudah menjadi meramaikan salat jamaah masih belum pulang semua. Masih ada di situ, cukup dipanggil dengan ikamat, datang lagi itu. Masjid, Bapak Ibu, kalau rajin dipakai salat jamaah, penuh dengan malaikat. Makanya itu tidak semua masjid itu sama, Bapak Ibu. Ada masjid itu lebih karismatik ya, lebih keramat daripada masjid-masjid yang lain. Itu kata siapa? Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Masjid Madinah, Masjid Mekah, Masjid Haram. Itu jelas tuh eksplisit itu. Sama-sama masjid tapi pahalanya berapa ratus ribu kali dibanding dengan masjid kita di sini. Masjid di sini sama-sama masjid, tapi ada masjid yang sudah tua dan tidak pernah berhenti dipakai berjamaah ramai. Ya. Contohnya misalnya Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa 10 tahun terakhir ini ramainya alhamdulillah sudah seperti ini. Itu tentu beda dengan masjid besar, indah, cantik, mahal, tapi satu saf yang isi. Kadang-kadang kalau hujan nggak ada yang datang. Nah, jadi masjid itu semakin makmur, semakin banyak malaikat yang turun dari langit untuk meramaikan, memakmurkan masjid itu. Nah, kalau kita berdoa di situ, maka malaikat pun juga ikut mengaminkan doa-doa kita. Nah, karena itu juga rasanya memang beda kan Bapak. Kalau orang sudah jatuh cinta pada masjidnya, maka ada masjid di dekat rumahnya, rasanya kok nggak enak, nggak sama ya. Dari Bogor, subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sunda Kelapa ke Bogor itu berapa kali naik bus umum itu, tapi memburu berkah. Yang berkah bukan penceramahnya, tapi masjidnya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingat almarhum Pak yang Baharudin Lopa itu di perumahan orang ramai-ramai beli mencari rumah dekat masjid. Saya kebalikannya, saya cari rumah yang kasih kapling yang paling jauh dari masjid. Ditanya oleh pengembangnya, loh kok kenapa Pak orang ramai-ramai mencari di tetanggaan dengan masjid? Kata beliau, wah saya malah kebalikannya. Semakin jauh saya berjalan, semakin banyak pahala yang saya peroleh. Nah, itu orang seperti itu lain pikirannya. Dan itu benar. Dan lagi pula kalau orang bertetanggaan dengan masjid, Bapak Ibu sekalian, itu ada hadis Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah, tidak ada salat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid yang tidak salat di masjid. Nah loh.
Ada yang mengatakan salat fardu, tapi salat sunatnya tetap di rumah boleh. Jadi Nabi itu di rumahnya salat tahajud, tapi salat fardunya di masjid. Padahal tinggal buka pintu masjid. Jadi salat fardu maksudnya hadis itu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya dan insya Allah sampai jumpa pada tahun depan. Nah, tapi masih akan ada hari Senin kita, iya, malam Jumat tahun depan. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.